Oke guys, kembali lagi di Albert Porogo Channel. Terima kasih sudah klik videonya, terima kasih sudah nonton. Buat kalian yang baru gabung ya, jangan lupa dipencet tombol subscribe di bawah, kemudian like videonya dan share ke teman kalian guys. Oke guys, yuk santai lah ya, karena yus masih pagi dan channel ini sekali lagi hanya untuk berbagi terkait dengan kehidupan dan kebiasaan para peternak kelinci guys. Saya juga peternak kelinci, penghobi kelinci, jadi ayo sama-sama sharing demi kebaikan bersama juga, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah mempercayai channel ini guys. Maaf ya, ini saya pegang karena untuk biar nanti audionya lebih jelas ya, lebih jernih buat kalian. Oke, pada kesempatan kali ini sedikit santai ya, karena saya akan sedikit banyak berbicara tentang keluhan-keluhan para peternak kelinci selama ini guys. Jadi yang saya dengar, kemudian yang saya lihat dari forum-forum jual beli, mereka banyak yang berkeluh kesah juga. Dan di channel saya juga beberapa komentar dari teman-teman ternak kelinci ya, peternak kelinci itu banyak juga yang mengeluh guys terkait dengan beberapa hal di dalam dunia kelinci guys. Apa aja? Simak terus videonya, saya akan berbagi terkait dengan hal itu dan menguatkan mental kalian, mental kita bersama untuk senantiasa konsisten, begitu guys. Jadi konsisten terus bersabar, terus tawakal, kuasai keadaan seperti itu ya, santai aja. Yang jelas kita sambil jalan, sambil berdoa juga, semoga keadaan ini cepat membaik gitu ya. Jadi keluhan-keluhan seperti itu dapat teratasi seperti itu guys. Yaudah, saksikan terus videonya, apa aja keluhannya para netizen, para peternak kelinci ini, teman-teman kita semuanya. Simak terus videonya, di subscribe dulu, like, kemudian di share ke teman kalian guys. Nah oke guys, jadi ada beberapa ya keluhan. Yang pertama ya, ini dari berbagai forum ya, forum jual beli kelinci, kemudian dari komen-komentar yang ada di channel saya atau di channel lain. Itu yang pertama itu ada yang bilang bahwa kelinci kok mudah mati sih mas ya. Ya memang faktanya seperti itu ya, karena sistem pencernaan kelinci itu berbeda dengan hewan-hewan ternak yang lain guys. Jadi nggak sama atau berbeda dengan kambing atau dengan sapi. Itu kelinci lebih lemah pencernaannya ya, sistem pencernaannya, karena pakannya juga tidak sembarangan. Oleh karena itu buat teman-teman para peternak kelinci yang sudah mengalami kelincinya mati, lebih bersabar ya, lebih bersabar. Jadikan itu sebagai sebuah pelajaran atau sebuah pengalaman ya, pengalaman buat diri kita sendiri, juga buat teman-teman yang lain. Tolong dikuatkan mentalnya dan juga dikasih tahu guys, apapun yang terjadi di kandang kita sharingkan ke teman-teman, semoga bermanfaat seperti itu. Jadi yang pertama untuk menghindari kelinci mati itu ya, jangan dikasih pakan sembarangan guys. Itu yang perlu diwaspadai ya. Jadi pakannya memang harus terperinci, pakannya harus sesuai dengan teman-teman yang lain. Jadi pakannya dilayukan dulu, misalkan pakan hijauan, kemudian pakannya juga tidak sembarang daun dikasihkan ya. Kemudian tidak sembarang rumput dikasihkan, dan waktunya pun juga khusus guys, ada pola waktunya memberi makan. Kemudian juga pakai pelet dan lain sebagainya, pakai vitamin dan lain sebagainya. Nah itu untuk mendukung dan mengantisipasi terjadinya kelinci mati guys. Itu yang keluhan-keluhan yang pertama ya. Banyak banget guys yang mengeluhkan itu ya, tidak hanya 1-2 orang, tapi hampir sebagian besar para peternak kelinci memang mengeluhkan itu. Itu adalah kendala umum lah ya, kendala umum kelinci itu mati. Kemudian yang kedua itu kelinci sakit guys ya, itu banyak juga ya, banyak juga yang mengeluhkan itu, kelinci sakit ya. Saya pun juga mengalami itu ya, sering sekali kelinci sakit, banyak ya, sakitnya pun juga banyak. Ada sakit mencret, sakit kembung, kemudian yang paling umum dan sering terjadi itu adalah gudik guys, atau skebis ya, atau skabies orang nyebutnya ya, atau penyakit gudik. Nah itu juga sebagai kendala ya, masalah yang umum, masalah yang
Ya, semua peternak pasti akan mengalami atau pasti sudah mengalami itu. Nah, banyak metode juga ya penyembuhan-penyembuhan yang sudah di-sharingkan teman-teman peternak kepada kita semuanya via channel YouTube maupun via blog dan via langsung ya dari forum-forum jual beli, perkumpulan dan sebagainya. Jadi kita gunakan itu ya. Tanya-tanya kepada senior bagaimana cara penyembuhannya, bagaimana cara penanganannya dan lain sebagainya. Dan obatnya apa aja, metodenya pengobatannya gimana. Semuanya sudah ada sebenarnya guys. Tapi ya kembali lagi ke metode ya. Karena setiap peternak juga memiliki metode penyembuhan dan versi obat yang berbeda. Ya tinggal kita bagaimana melakukan atau pilih yang mana gitu ya melakukannya. Seperti itu guys. Itu yang kedua. Jadi banyak sekali yang mengeluhkan juga kelinci sakit. Kemudian yang ketiga, ini yang agak memang tidak banyak sih ya. Ini sedikit yang mengeluhkan, ini harga pakan mahal gitu ya. Ya memang stagnan. Sebenarnya kalau saya mahal sih ya tidak begitu mahal, cukup lah. Kemudian sebanding dengan harga kelinci di zaman sekarang ini guys, karena dulu kelinci itu kan murah ya, kelinci itu murah relatif, harganya di bawah standar. Kemudian sekarang harga kelinci itu relatif agak menaik lah, membaik gitu ya, karena banyak peminatnya juga, banyak pengepul yang menyukai daging kelinci juga. Nah itu saya kira ya seimbang lah dengan harga kelinci guys, seperti itu. Tinggal bagaimana kita marketingnya, teknik dalam pemasaran kelinci kita guys, mau dijual ke pedagang atau dijual ke sebagai bibit, seperti itu. Nah itu akan membantu kita untuk membeli pakan. Sebenarnya nggak mahal sih ya. Jadi saya menjawab keluhan-keluhan teman-teman semuanya ya, sebanding lah dengan harga kelinci di zaman sekarang guys, seperti itulah ya. Kalau dibilang mahal ya tergantung jenis dan mereknya ya, karena banyak merek dari pelet kelinci dan juga berbagai jenis harga juga, seperti itu ya. Kandungan gizinya pun juga berbeda. Mahal atau tidak pakan itu ya tergantung kegunaannya ya. Jadi kalau kegunaannya untuk kelinci pedaging ya itu relatif murah ya, karena memang kegunaannya kan untuk pedaging ya. Asumsinya kan tujuannya kan kita untuk jual lagi, jadi pasti ada untungnya, seperti itu. Nah itu pakannya juga relatif rendah guys, pakannya murah peletnya. Ada yang kelinci hias ya, kelinci hias sedikit pakannya sedikit di atasnya kelinci pedaging ya, karena kan fungsi dan kegunaannya kan untuk hias guys ya, jadi untuk hiburan, untuk tontonan kita, seperti itulah. Untuk untuk hias gitu ya, pasti kan ya relatif lebih agak sedikit mahal ya pakannya. Kemudian ada yang kelinci kontes. Nah ini yang menarik ya. Jadi mahal atau tidaknya pakan itu terkait dengan atau tergantung dengan kegunaan guys, seperti itu ya. Kalau kelinci kontes ya pasti mahal lah pakannya ya, karena kan banyak merek, banyak jenis pakan juga yang dikhususkan untuk kegunaan-kegunaan tertentu guys ya. Untuk salah satunya untuk kelinci kontes ya jelas mahal lah ya pakannya, karena kandungan gizi dan kandungan di dalamnya itu ya pasti berbeda dengan kelinci yang dengan pakan kelinci pedaging gitu loh. Jadi kegunaannya berbeda, kandungan berbeda, harganya juga berbeda ya. Itu guys, jadi pakan kelinci kontes ya pasti mahal ya, karena memang kegunaannya kan untuk kontes, untuk kejuaraan. Hadiahnya pun juga banyak, hadiahnya pun juga luar biasa, fantastis guys. Jadi sebanding dengan kegunaannya. Jadi kalau saya bilang ada yang bilang mahal atau enggak, kemudian ada yang berkeluh kesah kalau pakan mahal, ya saya kira tidak ya, tergantung kegunaannya, tergantung fungsinya guys, tujuannya untuk apa, seperti itulah. Kalau untuk pedaging ya saya kira tidak mahal ya. Sekarang ini harga kelinci juga sebanding dengan di pasaran ya, dengan harga pakan ya. Semuanya peternak juga bilang seperti itu guys, karena mereka masih mendapatkan untung daripada beternaknya dia, seperti itulah kira-kira. Itu yang keluhan yang terkait dengan pakan guys. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, maaf ya, yang keempat
itu stok kelinci pedaging para peternak kelinci pedaging itu saat ini mengalami kebanyakan stok guys ya di kandangnya. Ya mau gimana lagi ya, karena kita kan masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi kita tidak bisa mengatur pasar. Kita tidak bisa mengatur bagaimana alur penjualan kelinci itu ya. Jadi yang kita bisa ya kita harus bersabar, kita menanti keadaan cepat pulih seperti itu. Sehingga pengepul kelinci membuka peluang lagi untuk menerima stok ya, kelinci pedaging dari para peternak seperti itu guys. Jadi ya buat kalian sabar. Jadi saya ingin membesarkan hati kalian guys, kemudian ingin mengembalikan mental dan kesabaran kalian guys. Oke, kalau masalah stok kelinci pedaging di kandang kalian banyak ya, itulah semua pasti juga mengalami itu guys. Kalau orientasinya tujuannya ternak kelinci itu ke pedaging ya, pastilah itu banyak juga yang mengalami. Ya mau gimana lagi ya, karena keadaan juga masih seperti ini, tempat-tempat wisata tutup, kemudian warung-warung sate kelinci tutup. Jadi tidak ada market gitu loh guys, tidak ada orientasi penjualan mau kemana gitu. Jadi sehingga para pengepul menutup diri untuk menyetop pembelian kelinci pedaging kepada peternak guys. Nah kuncinya ya kita sabar guys. Jadi kita atur pola di kandang. Jadi untuk sementara waktu intensitas kehamilan dan mengawinkan kelinci itu dikurangi seperti itu ya. Jadi menghindari terjadinya stok terlalu banyak seperti itu di kandang, sehingga kita kalau terlalu banyak kan nanti kerugiannya juga semakin banyak guys, karena setiap hari juga kita kasih makan seperti itulah. Yes, ambil hikmahnya aja seperti itu guys. Jadi kita harus bersabar ya, semoga keadaan ini semakin membaik dan cepat pulih seperti itu guys. Nah itu dia, jadi itu keluhannya guys buat dari peternak-peternak kelinci, dari teman-teman semuanya ya, maupun dari channel saya yang sudah komentar di video-video saya, yang sudah saya baca di beberapa forum jual beli kelinci, kemudian juga saya dapatkan langsung dari para peternaknya guys. Jadi ya memang problemnya keadaan yang seperti ini ya, memang seperti itu guys ya problemnya. Yang pertama ya faktor cuaca jelas ya, jadi memberikan daya tekan kepada kelinci-kelinci untuk mudah sakit. Kemudian juga keadaan yang masih pandemi seperti ini guys. Jadi nilai-nilai pasar ya, harga pasar kelinci, kemudian penjualan atau market kelinci sementara ini ya memang berpengaruh seperti itulah ya, karena keadaannya masih pandemi. Jadi kuncinya sabar guys. Jadi kuncinya sabar, tetap kita mengatur bagaimana pola di kandang kita seperti itu. Bagaimana kita pintar-pintarnya untuk mengatur di kandang kita untuk tetap kelinci bisa laku, yaitu dialihkan ke jual bibit. Jadi untuk bibitan kita jual ke para peternak lain yang mungkin membutuhkan bibit, kita orientasinya ke situ. Jadi kita alihkan jalurnya, ataupun dengan mengurangi intensitas kawin dan melahirkan di kandang kita. Itu solusinya guys dari saya. Jadi saya juga mengalami itu, saya juga mengalami apa yang kalian keluhkan seperti itu guys. Ya itu memang resikonya ya. Ya kelinci mati, kelinci sakit, kemudian penjualan susah, kemudian juga beberapa keluhan yang lain. Yes, sama aja saya juga mengalami itu guys. Nah itu kuncinya, dan solusi dari saya ya tetap sabar, atur pola kawin, pola melahirkan di kandang kita. Kemudian juga jangan sampai kandang kita kotor ya, selalu bersihkan kandang. Kemudian pakannya teratur, pakannya sesuai dengan porsinya ya. Kemudian kalau hijauan ya dilahirkan dulu. Nah itu solusi-solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah-masalah keluhan-keluhan yang teman-teman alami seperti itu guys. Kemudian solusi terkait dengan penjualan ya, kalau kalian orientasinya ke kelinci pedaging ya, saat ini kan jelas sepi ya, karena stok
melimpah, sedangkan pasar tutup ya. Pasar kelinci tutup karena stok pedaging pasar pedaging saat ini belum menerima kelinci pedaging dari peternak. Ya, solusinya ya kita alihkan. Jadi stok kelinci yang kita punya itu kita alihkan penjualannya ke bibitan. Jadi kita jual ke forum. Siapa yang peternak kelinci yang membutuhkan bibit, nah kita alihkan ke sana. Jadi kita jual bibit, guys. Seperti itu solusinya kalau masalah penjualan. Nah, oke guys, itu dia. Jadi saya sedikit ya santai aja lah, sedikit berbagi terkait dengan keluhan-keluhan teman-teman. Ya saya juga mengalami itu, saya juga merasakan itu, guys. Karena keadaan yang masih pandemi masih berpengaruh lah pada peternak kelinci semuanya, termasuk juga pada saya. Ya wis, kuncinya sabar, guys. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Terima kasih yang sudah konsisten ya menonton video saya, mendukung channel ini. Buat kalian yang belum subscribe dulu, like videonya dan share ke teman kalian. Oke guys, sekian dulu videonya. Tetap kuat, tetap semangat, optimis, ya bersabar dan selalu jaga kesehatan buat kalian semuanya, guys. Oke guys, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.